Chhatrapati adalah sebuah film aksi berbahasa Hindi India tahun 2023 yang disutradarai oleh V. Vinayak dan diproduksi oleh Jayantilal Gada. Film ini dibintangi oleh Belamkonda Sreenivas sebagai Shiva. Film Chhatrapati menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Shiva yang merupakan seorang pengungsi dari Pakistan. Dia terpisah dari ibu tirinya sejak dia kecil hingga dewasa. Sebagai seorang pengungsi, Shiva sering ditindas oleh penguasa tempat dia dan para pengungsi lainnya tinggal. Oke guys, tanpa berlama-lama inilah alur ceritanya. Di desa Mubarak, Pakistan, hiduplah seorang janda yang bernama Parvati bersama anak tirinya yang bernama Shiva dan anak kandungnya yang bernama Ashok. Parvati tidak membedakan kasih sayangnya kepada Shiva maupun Ashok. Hal itu membuat Ashok menjadi cemburu melihat kasih sayang ibunya kepada saudara tirinya itu. Parvati memberikan sebuah kalung kepada Shiva yang membuat Ashok marah. Ashok berkata bahwa Parvati adalah ibunya sedangkan Shiva hanya anak tiri ibunya, meskipun mereka memiliki ayah yang sama. Parvati menasihati Ashok agar mereka saling menjaga. Jika Shiva dan Ashok bertengkar lebih baik ibu mati, ucap Parvati. Parvati akhirnya memeluk kedua putranya itu. Suatu hari Shiva membawakan sebuah mangga kembar sebagai kado ulang tahun ibunya. Parvati sangat senang karena Shiva mengingat ulang tahunnya. Ashok memfitnah Shiva dengan mengatakan bahwa Shiva telah mencuri mangga itu di kebun Paman Ragu. Namun Shiva membantah bahwa dia tidak mencurinya. Parvati meminta Shiva untuk bersumpah jika memang dia tidak mencurinya, namun Shiva diam saja tidak ingin bersumpah. Akhirnya Parvati yang kecewa memukul Shiva sambil menangis, karena Shiva telah merusak kepercayaannya. Parvati menyuruh Shiva untuk pergi dari hadapannya. Parvati mengembalikan mangga itu kepada Paman Ragu karena telah dicuri oleh Shiva. Paman Ragu berkata kepada Parvati bahwa Shiva tidak mencurinya. Shiva telah bekerja untuk Ragu sejak pagi tadi untuk mendapatkan mangga sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Parvati menyesal telah memarahi Shiva. Malam harinya Parvati mencari Shiva. Dia bertanya kenapa Shiva diam saja saat dia memintanya bersumpah tidak mencuri mangga. Shiva menjawab bahwa niat hati yang murni jauh lebih besar dari 100 janji. Parvati pun meminta maaf kepada Shiva. Namun kebahagiaan Shiva tidak berlangsung lama. Suatu malam terjadi pertikaian antar agama di desa Mubarak. Shiva dan keluarganya pun terpisah. Shiva dan ibunya saling mencari di tengah kerumunan orang-orang. Paman Ragu mengajak Shiva pergi menggunakan perahu kecil. Sedangkan Ashok yang masih menyimpan rasa benci kepada Shiva saat itu melihat Shiva menaiki perahu. Namun dia berkata kepada ibunya bahwa Shiva masih berada di dalam rumah mereka yang saat itu telah terbakar. Sedangkan Shiva yang saat itu melihat ibunya menangis mengira dirinya telah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa karena perahu yang dia naiki telah mulai bergerak ke tengah lautan. Shiva dan rombongannya akhirnya sampai di pelabuhan Gujarat, India. Daerah itu dikuasai oleh Bhairav. Sebagai imigran yang merupakan pendudukan ilegal, Bhairav ingin Shiva dan rombongan yang lainnya bekerja untuk mereka jika Shiva dan yang lainnya ingin aman tinggal di sana. Paman Ragu tidak ingin hidup mereka terjajah. Dia pun meminta yang lainnya untuk pergi dari sana. Bhairav yang marah meminta anak buahnya yang bernama Katia untuk membunuh putra Paman Ragu di hadapnya. Tidak ada pilihan lain, mereka pun menuruti perintah Bhairav. Shiva dan yang lainnya pun bekerja di pelabuhan menyelundupkan barang-barang ilegal di sana. Dikejar polisi, ditangkap dan dipukuli sudah biasa Shiva rasakan. Belasan tahun kemudian Shiva tumbuh menjadi pemuda yang kuat, gagah dan berani. Shiva dan teman-temannya masih bekerja untuk Bhairav. Di lingkungan tempat tinggal Shiva hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Gapu yang saling mengasihi dengan ibunya yang buta. Shiva jadi mengingat tentang kebersamaannya dengan ibunya dulu. Padahal selama ini Shiva selalu saja mencari informasi tentang keberadaan ibu dan saudaranya itu namun belum ada hasil. Suatu hari, teman Shiva yang bernama Ajay meminta gajinya dinaikkan oleh tangan kanan Bhairav yang bernama Katia. Karena Ajay ingin membayar pendidikan adiknya yang bernama Laksmi, namun Katia meminta Ajay membawa adiknya untuk melayani nafsu bejatnya. Shiva yang mendengar perkataan jorok dari Katia seketika menjadi marah lalu mengepalkan tangannya dengan kuat. Katia yang merasa dirinya ditantang lalu marah. Sahabat Shiva yang bernama Shiku berusaha menenangkan Shiva, lalu membawanya pergi dari sana. Shiva masih mencari keberadaan ibu dan saudaranya dibantu oleh sekretaris dari kolektor distrik yang bernama Sapna Patel.
Di tumpukan file pengungsi dari Pakistan, akhirnya Shiva menemukan data ibunya di sana, namun alamat lengkap ibunya belum diketahui. Pencarian Shiva harus berlanjut. Sapna memberikan foto ibu Shiva kepada Shiva untuk mengobati rindunya. Laksmi mendapatkan pelecehan dari seorang pemuda yang ada di bis. Laksmi mengadukan hal itu kepada Shiva dan kakaknya. Shiva dan teman-temannya pun menghajar pemuda itu lalu menggunduli kepalanya. Shiva kehilangan foto ibunya, lalu mencarinya kemana-mana. Ternyata yang menemukan foto ibu Shiva adalah pemuda yang digundulinya itu, dan ternyata pemuda itu adalah Ashok, saudara tiri Shiva. Ashok akhirnya mengetahui bahwa pemuda yang menghajarnya dan menggunduli kepalanya adalah Shiva. Dia pun menjadi semakin murka. Sedangkan di tempat lain Parvati sedang mengadakan upacara peringatan kematian Shiva. Parvati terkejut melihat Ashok telah botak. Ashok berkata bahwa dia melakukan ini untuk peringatan kematian kakaknya. Parvati pun percaya lalu memberikan kendi yang berisi air suci dari upacara kematian Shiva kepada Ashok. Ashok yang tidak suka dengan Shiva diam-diam membuang kendi itu. Sapna datang mencari wanita yang bernama Manju. Gapu berkata bahwa itu adalah ibunya. Sapna berkata bahwa saudara Manju yang bernama Sunil tinggal di Dubai. Ia mengajak Manju dan Gapu untuk tinggal di sana. Namun Katia tidak membiarkan Gapu untuk pergi dari sana karena selama ini Gapu telah menjadi budak yang selalu memijat Katia, kecuali jika ada orang yang mau menggantikan Gapu untuk memijatnya. Shiva pun menawarkan dirinya untuk menggantikan Gapu memijat Katia. Meskipun terhina, dia rela melakukan itu asalkan Gapu dan ibunya diizinkan oleh Katia untuk pergi ke Dubai. Gapu bahagia karena dirinya akan ke Dubai bersama ibunya, namun kebahagiaan Gapu tidak berlangsung lama. Katia menarik kata-katanya, dia tidak jadi memberikan izin kepada Gapu untuk pergi ke Dubai. Katia ingin Gapu untuk ikut dengannya, namun Gapu berusaha melarikan diri dengan menggigit tangan Katia. Katia marah lalu melemparkan besi ke kepala Gapu hingga Gapu terjatuh dengan kepala yang berdarah. Gapu yang sekarat tidak dibiarkan oleh Katia ditolong oleh siapapun. Dia membuat garis melingkar dengan mobilnya agar orang-orang tidak ada yang mendekat, sedangkan ibu Gapu yang buta terus saja memanggil Gapu untuk pulang. Para penduduk di sana tidak kuasa menahan air mata mereka. Shiva terlambat datang karena dirinya pergi membeli pakaian untuk Gapu. Shiva marah melihat Gapu yang sekarat. Shiku dan teman-temannya berusaha menghentikan Shiva yang ingin mendekati Gapu. Shiva sudah tidak bisa lagi sabar lalu memarahi Shiku dan yang lainnya yang memiliki jiwa pengecut. Shiva meminta seseorang membawa Gapu ke rumah sakit, sedangkan Shiva menghajar Katia dan beberapa anak buahnya. Ternyata Katia tidak sekuat yang mereka bayangkan. Shiva berhasil membuat Katia babak belur dengan pukulan dan tendangannya. Beberapa orang juga ikut turun membantu Shiva menghajar anak buah Katia. Ashok yang saat itu ada di sana merasa senang karena melihat Shiva hampir saja kalah. Namun Shiva menemukan kendi yang berisi air suci yang dibuang oleh Ashok lalu memukulkan kendi itu tepat di kepala Katia. Beberapa saat kemudian Katia pun tewas dihajar oleh Shiva. Kantilal Kadakia yang merupakan lawan politik Bhairav merasa takjub dengan Shiva karena Shiva telah berani membunuh orang-orang kepercayaan Bhairav. Kadakia meminta Shiva untuk bekerja dengannya, namun Shiva tidak ingin lagi bekerja untuk siapapun. Shiva menginginkan dirinya dan teman-temannya bebas dari siapapun. Penolakan Shiva membuat dirinya harus melawan sendiri Bhairav yang tidak terima orang kepercayaannya mati dibunuh oleh Shiva. Bhairav menghancurkan lingkungan tempat tinggal Shiva serta menculik anak-anak. Bahkan sahabat Shiva yang bernama Shiku harus mati dibunuh oleh Bhairav. Shiva yang tidak terima hal itu lalu membuat serangan balik kepada Bhairav. Satu persatu anak buah Bhairav dibunuh tanpa ampun oleh Shiva hingga akhirnya Bhairav yang selama ini berkuasa berhasil dibunuh oleh Shiva. Shiva membawa tubuh Bhairav di hadapan Menteri Kantilal. Shiva berkata, siapapun yang berani mengganggu mereka akan dibunuh oleh Shiva. Menteri Kantilal menjadi ketakutan. Shiva mengatakan, mulai saat ini pelabuhan adalah miliknya dan teman-temannya, tidak ada yang boleh mengusik mereka lagi. Kemudian Shiva berbicara di depan orang-orang, mulai sekarang mereka bukan lagi budak, tidak ada lagi yang boleh menindas mereka. Jika itu terjadi maka Shiva akan rela mati demi mereka. Paman Ragu berkata Shiva adalah orang yang dikirim Tuhan untuk mereka. Shiva hidup untuk orang lain dan mulai saat ini Shiva dijuluki sebagai Chhatrapati. Ashok terlihat tidak suka saat melihat Shiva diberi gelar Chhatrapati. Di saat bersamaan Parvati juga melihat hal itu, namun dia tidak tahu bahwa lelaki yang diberi gelar Chhatrapati adalah putranya yang dia kira sudah mati selama ini. Shiva pun menjadi pemimpin di pelabuhan itu. Para pejabat pun menaruh hormat kepada Shiva alias Chhatrapati. Tidak ada yang boleh berbuat aniaya kepada orang lain.
Para pengungsi pun mendapatkan hak untuk menjadi warga negara India dan memperoleh penghasilan yang layak di bawah kekuasaan Shiva. Namun tanpa diduga, Bhavani selaku kakak Bhairav ingin balas dendam. Bhavani memerintahkan Balram putranya untuk membunuh Shiva. Saat Shiva menghadiri peresmian toko barunya, Balram dan anak buahnya menembak Shiva. Untung saja saat itu tembakannya meleset hingga Shiva pun selamat. Shiva tidak tinggal diam, dia dan teman-temannya melakukan serangan balik. Semua anak buah Balram ditembak tanpa ampun. Hampir saja Balram juga ikut terbunuh, namun Ashok menyelamatkan Balram. Ashok ingin bekerja sama dengan Balram untuk membunuh Shiva. Untuk melancarkan aksinya, Ashok berpura-pura meminta maaf dengan Lakshmi karena pernah melecehkan Lakshmi. Ashok memperkenalkan dirinya sebagai Alok, ia menangis pura-pura menyesali kesalahannya. Alok alias Ashok berkata karena perbuatannya itu membuat ibunya meninggal serangan jantung. Mendengar kata ibu membuat Shiva menjadi luluh dan meminta Lakshmi memaafkannya. Shiva juga memberikan Ashok pekerjaan di kantornya. Setelah masuk di lingkungan Shiva, Alok alias Ashok bisa mengetahui gerak-gerik Shiva. Dia memberitahukan kepada Balram bahwa Shiva dan Sapna akan keluar kota. Tidak menunggu lama Balram dan anak buahnya menyerang Shiva di jalan. Meskipun harus melawan Balram dan anak buahnya sendirian, namun Shiva berhasil mengalahkan mereka semua, bahkan Shiva berhasil membunuh Balram. Tiba-tiba Alok menghubungi Balram. Alok mengira Balramlah yang mengangkat teleponnya, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Shiva. Shiva akhirnya juga mengetahui bahwa Alok adalah pengkhianat. Shiva pun mendatangi Alok di kantornya untuk membunuh Alok. Disinilah Alok mengungkapkan jati dirinya, bahwa dia bukanlah Alok melainkan Ashok saudara tiri Shiva. Shiva bahagia, akhirnya dia bisa bertemu keluarganya, kesempatan untuk bertemu dengan ibunya juga semakin terbuka, namun Ashok tetap saja membenci Shiva. Dia tidak menganggap Shiva sebagai keluarganya meskipun mereka memiliki ayah yang sama namun ibu mereka berbeda. Ashok tidak akan memberikan Shiva kesempatan untuk bertemu ibunya. Ashok tetap saja berniat ingin membunuh Shiva, namun Shiva memohon kepada Ashok untuk diberi kesempatan bertemu ibu mereka sekali saja. Sebagai imbalannya maka Shiva bersedia dibunuh oleh Ashok. Ashok ingin membuat ibunya membenci Shiva. Ashok dengan sengaja menembak dirinya sendiri seolah-olah ditembak oleh Chhatrapati, lalu Ashok menelepon ibunya dan berkata bahwa Chhatrapati ingin membunuhnya. Melihat Ashok yang terluka maka Shiva pun membawa Ashok ke rumah sakit. Disitulah untuk pertama kalinya Shiva bisa melihat ibunya lagi. Ingin sekali dia memeluk ibunya dan mengungkapkan kerinduan yang bertahun-tahun kepada ibunya itu. Namun ibunya sudah terlanjur membenci Chhatrapati tanpa mengetahui bahwa Chhatrapati adalah Shiva putranya yang dia kira telah meninggal. Parvati memarahi Shiva, dia juga mengucapkan sumpah serapah kepada Shiva. Apa kau tidak tahu bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya terluka? Ujar Parvati, namun Shiva hanya bisa diam tidak bisa berkata apa-apa. Shiva sedih saat melihat tempat tinggal ibunya dan Ashok yang sangat kecil dan tidak layak untuk ditempati, padahal sekarang dirinya sudah menjadi orang yang kaya dipenuhi dengan harta. Dia juga tidak mungkin membantu ibunya secara langsung karena pasti akan ditolak oleh Ashok. Diam-diam Shiva meminta bantuan para pengusaha untuk membantu Ashok agar bisa menjadi seorang jutawan. Mereka memberikan alasan kepada Ashok karena Ashok berani melawan Shiva. Ashok pun menjadi besar kepala mendengar pujian terhadapnya. Dengan cepat usaha Ashok menjadi sukses dan kini dia menjadi kaya raya sehingga mampu membuat rumah yang besar dan megah. Ashok mengundang Shiva untuk menghadiri perayaan rumah barunya. Saat Shiva datang ke rumah Ashok bersama Sapna dan teman-temannya, Ashok malah mempermalukan Shiva. Ashok tidak memperbolehkan Shiva untuk masuk ke dalam rumah. Dia meminta Shiva untuk makan di luar layaknya seorang pengemis. Tidak ingin ada keributan Shiva pun ingin melangkah pergi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ibunya dari dalam rumah meminta seseorang untuk memajang foto Shiva yang berukuran besar di sana. Ashok juga diminta oleh ibunya untuk memberi hormat kepada foto Shiva. Meskipun kesal namun Ashok tetap melakukannya. Shiva yang melihat dari luar merasa bahagia karena ibunya masih mengingatnya. Bhavani mendatangi Shiva, dia ingin membalas dendam kepada Shiva karena telah membunuh adiknya yang bernama Bhairav dan putranya yang bernama Balram. Bhavani mengatakan bahwa dia telah memasang bom di kuil tempat ibunya dan saudaranya sedang beribadah. Shiva yang mendengar hal itu bergegas untuk mencari ibu dan saudaranya ke beberapa kuil. Namun ternyata itu hanyalah prank dari Bhavani yang bekerja sama dengan Ashok, tidak ada bom yang mereka pasang. Di depan Shiva, Ashok memperkenalkan Bhavani kepada ibunya sebagai orang yang telah banyak membantu bisnisnya.
Ashok berkata bahwa sekarang ibu mempunyai 2 putra lagi, yaitu Bhavani yang sudah dia anggap sebagai kakak. Melihat hal itu membuat hati Shiva menjadi getir. Shiva mendatangi Ashok agar Ashok tidak terlalu dekat dengan Bhavani, karena Bhavani tahu bahwa Ashok dan ibunya adalah kelemahan Shiva. Jika Ashok dekat dengan Bhavani maka itu bisa mengancam nyawa ibunya, namun Ashok menjawab, biarkan saja ibunya terbunuh karena itu adalah ibunya bukanlah ibu Shiva. Mendengar hal itu membuat Shiva memukul Ashok. Ashok mengadu kepada ibunya bahwa Chhatrapati ingin membunuhnya. Ashok pun membawa ibunya pergi dari rumah bersama anak buah Bhavani. Shiva berusaha menghentikan kepergian ibunya namun dia dicegah oleh Bhavani. Shiva yang marah berniat ingin menembak Bhavani namun Bhavani berkata bahwa nyawa ibunya dan saudarani dalam bahaya jika Shiva berani macam-macam. Shiva pun mengalah. Bhavani mempermalukan Shiva di depan penduduk dengan menyuruh Shiva memijatnya seperti dia memijat Katya dulu. Shiva pun menuruti perintah Bhavani demi keselamatan ibunya dan saudaranya. Bhavani juga meminta Shiva menyerahkan kekuasaannya kepada Bhavani. Dan penduduk di sana juga harus pergi. Tempat itu harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. Bhavani juga meminta Shiva agar bersedia mati dibunuh olehnya. Bhavani dan Ashok merasa menang karena telah menghancurkan kekuasaan Shiva. Tanpa mereka sadari Shiva datang membunuh satu persatu anak buah Bhavani. Bhavani memukul Ashok hingga terluka. Bhavani ingin menjadikan Ashok sebagai umpan. Ashok akhirnya sadar telah salah bekerja sama dengan Bhavani. Bhavani juga mengungkapkan kebenaran bahwa selama ini Shiva lah yang telah membuat Ashok menjadi berhasil. Ashok digantung. Dia berteriak meminta pertolongan Shiva. Shiva pun datang menolong Ashok. Shiva yang merasa marah menghabisi semua anak buah Bhavani tanpa ampun. Bhavani melemparkan sebuah besi untuk melukai Shiva. Ashok yang melihat hal itu mengorbankan dirinya melindungi Shiva. Ashok berteriak kesakitan. Hal itu membuat Parvati mendengar teriakan Ashok. Parvati salah paham kepada Shiva, mengira Shiva akan membunuh Ashok. Apalagi saat itu Shiva mendatangi Ashok dengan membawa senjata tajam di tangannya. Parvati memungut sebuah pistol lalu menembakkannya di dada si Shiva. Shiva pun terjatuh. Tanpa disengaja Parvati melihat kalung pemberiannya di leher Shiva. Parvati mengira Chhatrapati alias Shiva telah mencurinya. Shiva menjawab bahwa niat hati yang murni lebih besar dari 100 janji. Parvati mengingat kata-kata itu yang pernah diucapkan oleh Shiva kecil. Akhirnya Parvati menyadari bahwa Chhatrapati adalah Shiva putranya yang selama ini dia kira telah mati. Parvati menyesal telah menembak Shiva dan tidak menyadari keberadaan Shiva di depannya. Shiva berkata kepada ibunya bahwa dia sangat lelah. Lalu Shiva berbaring di pangkuan ibunya seperti yang sering dia lakukan dulu. Bhavani datang lalu menembak Parvati. Melihat ibunya terluka Shiva menjadi marah. Shiva seolah melupakan rasa sakitnya. Dengan kekuatan penuh Shiva memukul, membanting dan menendang Bhavani hingga tewas. Di akhir film terlihat Ashok yang telah menyadari kesalahannya meminta maaf kepada ibu dan saudaranya, dan mereka pun hidup bahagia bersama. Oke guys, sekian dulu cerita film kali ini, sampai jumpa di cerita film lainnya.